Halo sob, ketemu lagi sama Min di berita terkini MotoGP. Melihat Honda mundur dari depan ke belakang dalam waktu 1 tahun di sirkuit Amerika kemarin, semua pembalap MotoGP dari Honda tampaknya sepakat ada hal besar yang tidak bekerja dengan motor 2024-nya yang direvisi secara radikal. Beda dengan Yamaha ya, Yamaha kan dikit-dikit revisinya, cuma tambah sana-sini. Tapi kalau Honda ini lumayan radikal. Mulai dari swing arm yang memanjang, bodi yang juga sedikit berubah, dan banyaknya aero, bisa dibilang itu adalah perubahan terradikal di motor MotoGP tahun ini. Nah, Honda memenangkan putaran Austin di tahun lalu dengan mantan pembalapnya LCR Alex Rins. Tapi setahun kemudian, satu-satunya yang selamat dari Honda yaitu adalah Luca Marini yang finish terakhir di sprint race posisi 17 dan juga Grand Prix di posisi 16. Tapi memang sebelumnya Luca Marini ini dia sering berada di posisi paling belakang. Entah dia cari posisi paling aman atau dia sedang mempelajari motornya. Nah, rekan satu tim Luca Marini di Repsol Honda, Joan Mir dan Takaaki Nakagami dari LCR tersingkir di kedua balapan. Sementara itu Johann Zarco terjatuh pada hari Sabtu sebelum dipaksa mundur dengan masalah teknisnya di hari Minggu. Sementara itu, RCV juga berada di urutan terbawah untuk sebagian besar latihan dan kualifikasi. Jadi Honda ini nampaknya hampir tidak ada harapan di musim 2024 ini, berbeda dengan tahun lalu yang masih lumayan ketika dipegang Marc Marquez. Tapi memang bisa kita lihat dari semua data bahwa pabrikan-pabrikan lain top speednya juga naik banget sob. Bahkan banyak lap rekor yang pecah baru di 3 balapan ini. Salah satunya oleh Maverick Vinales dan juga Jorge Martin. Nah, bahkan dari KTM pun bisa juga memecahkan beberapa kali lap rekor. Joan Mir menyampaikan bahwa kami melihat kami sudah sangat-sangat jauh. Ini adalah track yang positif untuk Honda di masa lalu dan sekarang kami nggak punya hal positif sama sekali. Tahun lalu itu adalah motor yang bisa berhenti dan dengan rem Anda bisa berbelok. Kemudian kami akan memulai meminta terlalu banyak tentang bagian hal yang baik ini. Dan kemudian mulailah kehancurannya. Tapi sekarang kita tidak bisa membuat perbedaan bahkan pada bagian pengereman. Jadi kami sedikit tersesat karena kami tidak memiliki keunggulan di area manapun. Kencang juga enggak, belok juga enggak, ngerem juga enggak. Hal baiknya adalah kami memiliki konsesi. Jadi kita harus mengambil jalur yang benar-benar berbeda dalam hal pengembangan. Nah, sama dengan Yamaha, Honda dapat mengubah desain mesinnya sepanjang musim. Sesuka-suka mereka sob, sebagai bagian dari aturan konsesi. Kata Luca Marini, kita harus mencoba menghadirkan segala sesuatu yang baru, bukan cuman mesinnya. Karena kami kesulitan di mana-mana. Kami perlu memahami mengapa semua orang mengalami kemajuan pesat dibandingkan tahun lalu. Sedangkan Honda malah bisa dibilang dalam tanda kutip ya, Honda malah terkena kemunduran. Kami kehilangan sesuatu karena motor 2024 sangat berbeda, tapi tidak dengan cara yang baik. Kami kehilangan titik terkuat dari motor tahun lalu dan mendapatkan sesuatu dengan mengurangi titik lemah dari tahun lalu. Tapi hasilnya yang diperoleh tidaklah cukup. Nah, setelah balapan di hari Minggu, Mir sedikit menyindir Honda bahwa cuma Luca Marini lah yang selamat karena yang lain crash. Mir mengkonfirmasi bahwa Honda sedang menyiapkan mesin yang direvisi untuk musim ini. Tapi dia juga ngasih clue bahwa ada sesi tes privat di hari Jumat di Montmello di mana dia akan berkendara bersama Marini dan pembalap tes HRC Stefan Bradl. Dan menyebutnya itu adalah tes yang sangat penting. Kami menjalani tes di Montmello yang akan sangat-sangat penting dan kemudian di Jerez kami akan menjalani tes lainnya. Jadi istilah kata, ini adalah clue di mana Honda akan mencoba mesin baru sebelum tes Jerez dimulai. Jadi sebelum membawa hasil yang fix di Jerez, Honda akan melakukan tes private di Montmello. Nah, di sisi lain, Nakagami yang kecewa memperingatkan bahwa banyak kelemahan yang berarti tidak mungkin ada satu solusi cepat untuk mengatasi permasalahan di Amerika kemarin. Dia mengatakan, saat ini saya kecewa dengan performa semuanya. Motornya kami lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Ini benar-benar mustahil untuk dipahami. Saya tidak bisa mengatakan ini dari mana potensi buruk ini dan dari mana asalnya. Mungkin dari mesinnya dan satu mesin baru menyelesaikan masalah dan segalanya. Saya harap begitu. Tapi saat ini saya tidak merasakan ini karena hanya mengganti mesin tidak pernah menyelesaikan masalah keseimbangan dan grip depan atau grip belakang. Ada terlalu banyak masalah di motor Honda ini. Jadi nggak cuma 1-2 pembalap, semua mengeluhkan bahwa Honda kali ini benar-benar hancur. Nah, sementara itu pembalap LCR Honda lainnya, Zarco, memasang wajah yang berani. Berbeda dengan 3 yang lainnya, saya masih positif. Kami tidak perlu pesimis karena kami tahu akan sulit dengan proyek yang benar-benar baru ini. Pembalap Prancis yang datang dari Pramac Ducati sebagai pemenang balapan MotoGP. Honda mengubah banyak hal dan mudah untuk mengatakan kami butuh waktu, tapi inilah saatnya.
Karena pada balapan di mana Honda tampil baik, sebelumnya, saat ini kami tampil paling buruk. Jika kita bandingkan dengan motor lain, kita jelas melihat ada sesuatu yang hilang. Saya tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena itu bukan pekerjaan saya, tapi saya coba memberikan yang terbaik dan saya melakukan akhir pekan ini. Tidak ada rahasia dari sisi teknis, yang ada hanyalah hal-hal yang perlu dipahami, dan kami memiliki kapasitas orang-orang untuk memahaminya. Tapi mungkin kita perlu cara lain untuk melihat sesuatu. Yamaha juga berada di jalurnya di Montmeló menjelang MotoGP Spanyol akhir pekan depan. Nah, jadi nggak cuma Honda Shop, Yamaha juga mencoba menguji motornya di Montmeló. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Alex Rins. Cal Crutchlow ada ujian penting Yamaha yang akan kembali digelar. Ujian penting itu akan digelar di Barcelona. Mereka membawa banyak hal dan mari kita lihat apakah itu bisa membantu kami mengembangkan motornya. Setelah harapan tesnya digagalkan oleh cuaca buruk di Portimao kemarin, yang kemudian menjadi akhir pekan MotoGP kota yang menyedihkan bagi kedua Yamaha. Alex Rins mengatakan bahwa tes Cal Crutchlow mendatang di Catalonia akan menjadi penting. Sebagai pemain kualifikasi baris depan dan pemenang kejutan putaran Austin tahun lalu untuk LCR Honda, Rins hanya bisa tertinggal di urutan ke-15 di grid untuk monster Yamaha. Pembalap Spanyol itu kemudian finish di urutan 16 di sprint, tepat di belakang rekan setimnya Fabio Quartararo, sebelum tersingkir dari urutan ke-17 ketika pertaruhan pengaturan menjadi bumerang di Grand Prix di hari Minggu. Hanya mengungguli 4 pembalap Honda setelah latihan di hari Jumat, Yamaha memilih untuk menggunakan sisa akhir pekan kota untuk bereksperimen dengan setup dengan harapan dapat membantu pengembangan di masa depan. Sementara Rins gagal menyelesaikan GP. Quartararo melewati batas di urutan ke-12 dan lebih lambat 13 detik dari waktu balapan kota 2023. Jadi sebenarnya, walaupun dia di urutan 12, tapi sebenarnya dia tuh lebih lambat sob dari tahun lalu. Rins menyampaikan, kami sedang mengumpulkan informasi. Kami hanya melakukan putaran dan memberikan yang terbaik. Nah, selain Cal Crutchlow, sebenarnya Rins dan Quartararo juga ikut ke Barcelona, tapi tidak membawa motornya. Dan mungkin mereka akan melihat dan mencoba hanya dengan motor yang dipakai oleh Cal Crutchlow. Nah, semoga dengan memaksimalkan konsesi ini, kita akan bisa melihat pabrikan Jepang beradu di depan lagi sob, nggak cuma di belakang terus. Karena kalau semuanya motor Eropa, ya jadi seperti balapan lokal. Ya nggak? Oke sob, sekian dulu info dari TND Max kali ini. Terima kasih dan sampai akhir. See you in the next video dan I'll be back. Ciao!